Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Kan Pak Joko sama Bu Mulyani. Pak Joko yang coaching saya, Pak Joko sebagai coach, saya sebagai coach dulu gitu ya. Oh iya, bisa. Harus aktif video, harus aktif kamera kayak ini. Oh, kurang paham juga, Pak. Aktif kan? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko sama Bu Mulyani Dan bisa selamat lanjutkan sore, kegiatan Bu. karena sudah saya rekam, Pak. Saya rekam. Dan selamat sore Ibu Muli. Iya, Pak. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Akhir-akhir ini saya lihat agak kurang bersemangat Ibu ini. Iya, Pak. Saya ada sesuatu yang yang membuat saya kayak kurang bersemangat. Apa itu kira-kira? Bisa cerita, siapa tahu dengan kita bercerita kita dapat berbagi. Iya, Pak. Begini, saya kan memang orangnya yang tidak banyak bicara. Kalau dibilang kurang percaya diri, iya sih sedikit. Cuma kalau soal masalah komunikasi begitu, Pak, saya kurang tertarik begitu, Pak. Soalnya saya kalau berbicara itu masih kayak terbata-bata. Kalau apa yang di dalam pikiran saya, kalau saya mau keluarkan melalui pembicaraan itu kayak susah begitu, Pak. Itu, Pak. Ya, Jadi saya itu iya, Pak. Jadi tujuan diskusinya kita hari ini seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa banyak hal yang ingin dibicarakan, cuman mengkomunikasikannya agak repot gitu ya. Iya, Pak, saya kendala itu kalau mau bicara itu kayaknya susah sekali, kayak tidak tahu merangkai kata atau bagaimana ya, Pak ya. Soalnya saya itu memang tipikal orang yang pertama, saya itu jarang ngobrol gitu. Kalau berkumpul sama teman-teman itu, Pak, saya memang lebih nyaman diam daripada ngerumpi begitu, Pak. Jadi itu kelemahan saya itu di situ, Pak. Jadi saya tuh kurang percaya diri kalau misalkan disuruh wawancara atau disuruh berbicara. Begitu, Pak. Iya. Apa namanya? Kira-kira kalau diukur dengan skala rentang nilai 1 sampai 10 ya. Posisi Ibu yang dengan nomor berapa?
Kalau kalau untuk sekarang ini posisi antara rentan 1 sampai 10, posisi saya mungkin di sekitar 5-6 itu Pak. Oke. Kira-kira menurut Ibu yang posisi komunikasi yang sudah ideal itu berapa? Ya kalau sudah ideal itu di atas 8 sampai 10 Pak kalau menurut saya. Posisi ideal 8 dan 10 menurut Ibu itu yang seperti apa kira-kira? Ya komunikasi yang menurut ideal menurut saya itu Pak, yang berkomunikasi secara lancar, kemudian tidak terbata-bata, kemudian cepat menanggap respon dari luar Pak. Misalkan orang yang bertanya kepada saya langsung cepat menanggapi dengan menjawab langsung pertanyaan yang sang penanya itu Pak. Kalau saya tidak bisa begitu Pak. Saya itu harus pikir, kayaknya berat sekali saya berpikir apa yang saya mau katakan gitu Pak. Seperti itu. Oke, kalau itu kira-kira apa kelebihan atau kekuatan yang Ibu miliki dari yang sudah Ibu jalani? Kalau Pastikan. ya Pak, kalau menurut saya kekuatan saya itu kalau berbicara power saya itu bisa keras Pak. Kemudian saya kalau dalam berbicara itu saya bisa menggunakan berbicara itu dengan intonasi yang bagus begitu Pak. Kalau saya sudah nyaman dalam pembicaraan itu, saya bisa menggunakan intonasi yang baik begitu Pak. Kemudian kekuatan saya itu saya bisa dengan benar dan jelas. Jika saya diberi pertanyaan itu, saya menjawabnya dengan benar dan jelas, tetapi saya harus pikir dulu Pak, tidak langsung respon, langsung menanggapi begitu Pak. Oh iya, berarti dari yang Ibu sampaikan, Ibu memiliki kekuatan ketika menyampaikan pendapat, intonasinya Ibu bisa atur, terus bisa atur bagus, terus ketika posisi Ibu dalam posisi nyaman, Ibu lebih leluasa untuk berkomunikasi. Ya, sekarang dari kekuatan yang Ibu miliki itu yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat. Yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat supaya komunikasi meningkat. Ya baik Pak, yang dengan kekuatan yang tadi saya telah sampaikan Pak, untuk yang saya bisa lakukan dalam waktu dekat itu, saya bisa menulis konsep terlebih dahulu Pak. Kemudian saya banyak berbicara, berlatih, dan membaca nyaring Pak, membaca nyaring
buku cerita yang buku apapun yang ada, kemudian saya membacanya itu di depan cermin begitu Pak. Yang saya bisa lakukan dengan kekuatan saya itu. Kira-kira apa yang harus Ibu perhatikan atau Ibu siapkan untuk melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan tadi itu? Tentunya mungkin Pak saya saya bisa menyiapkan buku bacaan, kemudian saya bisa menyiapkan aplikasi buku di Android yang banyak ceritanya begitu, novel-novel. Kemudian saya membutuhkan rekan sejawat untuk membantu saya atau memandu saya apabila saya mendapat hambatan gitu Pak. Yang membuat Anda bertahan untuk Halo? Halo Pak. Halo? Halo Pak, halo. Halo Pak. Halo. Iya. Oke. Halo. Apakah halo? Iya Pak. Ya, jadi Halo Pak Joko. dari komitmen yang Ibu akan buat, siapa dan apa? Halo Ibu. Iya Pak, halo. Halo. Iya Pak, halo Ya. Pak. Ya. Dari komitmen yang Ibu rencanakan akan buat itu, siapa dan apa yang membuat Ibu bertahan dengan komitmen yang untuk menjaga komitmen Ibu? Ya Pak, yang membuat saya bertahan mengingat saya adalah seorang guru Pak. Saya harus menghadapi banyak orang. Saya terutama dalam proses pembelajaran. Jadi saya ulang Ibu kemudian ya Pak. Halo, suara saya tidak terdengar Pak. Apakah Ibu berani bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah Ibu buat itu? Iya Pak, insya Allah saya akan berkomitmen untuk melakukan apa yang telah saya rencanakan. Oke, baik. Saya kira sudah bagus yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan setelah pertemuan kita ini, setelah diskusi kita ini, Ibu boleh mulai mencoba. Saya penasaran dengan hasil nanti ketika kita ketemu lagi, kita diskusi lagi dengan
hasil yang telah Ibu coba lakukan supaya kemampuan komunikasi Ibu bisa bertambah. Jadi saya penasaran. Mungkin Iya, Pak. itu saja. Lain kali kita sambung. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, Ibu. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tian nih Pak Joko di. Duh, mana pulpenku tadi? Pak Fasih. Oh, saya sholat maghrib dulu supaya Iya maghrib sih, pendek Pak. waktunya. Iya, Pak. Bagaimana ya? Tadi saya 15 menit ya, Pak. Dari Saya tidak 40. perhatikan tadi. Saya tidak terlalu perhatikan. 15. Lanjut saja, Pak, Le, kalau begitu, Di. Iya, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Bagaimana keadaan keluarga Pak Joko, sehat juga? Nah, keluarga sehat semua. Hanya Alhamdulillah. ini akhir-akhir ini apa namanya? Ada sedikit masalah ini. Jadi kebetulan ketemu Ibu Muli, saya Iya, mau Pak. sedikit diskusi, sedikit curhat tentang keadaan. Kira-kira ada waktunya Ibu ini? Iya, iya Pak, bisa. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini itu tentang apa ya Pak ya? Halo Pak Joko? Pak Joko bisa dengar saya? Halo? Halo? Halo Pak Joko? Halo? Jadi begini, ya. Jadi begini, Bu. Saya kan, ya bisa. Ya bisa. Halo, bisa? Bisa Pak? Ya, halo. Bisa? Oke. Bisa Pak, bisa. Ya. Jadi begini, Bu. Saya kan ngajar olahraga. Iya Pak. Di pertemuan awal itu saya sampaikan sama mereka bahwa kalau kita belajar olahraga itu kan ada 2 tempat. Jadi di ruangan dan di lapangan. Nah, jadi kalau belajar olahraga dengan saya sampaikan wajib kita pakai baju olahraga. Jadi apalagi kalau di lapangan, karena kalau di lapangan praktis banyak gerakan pasti kita berkeringat. Iya. Jadi kita pakai pakaian olahraga. Cuman akhir-akhir ini banyak saya punya siswa itu yang tidak pakai baju olahraga. Sempat saya sampaikan kalau belum bisa beli, pakai aja baju kaos, yang penting jangan baju sekolah, karena kalau baju sekolah tetap juga berkeringat. Kasihan nanti guru setelah saya, kalau dia masuk berkeringat, mana bau, mungkin dari matahari. Nah, kira-kira gimana Bu ya, supaya anak-anak ini kalau olahraga bisa seragam semua, pakai baju semua. Iya Pak. Jadi yang Pak Joko tadi sampaikan pada saat jam pelajaran Bapak, dalam hal ini PJOK, banyak di antara siswa Bapak yang tidak menggunakan pakaian olahraga, begitu ya Pak ya?
Jadi kira-kira, Iya, iya. berapa persen dari siswa Bapak itu yang tidak menggunakan baju olahraga, Pak? Pada saat sudah ada kesepakatan bahwa, eee, minggu ini atau besok kita akan melakukan aktivitas di luar kelas? Kalau bicara persen, nggak sampai 50% yang pakai baju itu, bahkan ya hitungannya mungkin sekitar 30-an%. Akhirnya saya juga pernah pernah satu kali satu waktu saya bilang kalau yang nggak pakai baju olahraga nggak usah ikut, nggak usah ikut. Jadi saya kasih alpa. Itu hanya berlaku satu kali, berikutnya malah malah biar kita nggak ikut aja. Saya semakin bingung. Akhirnya saya bilang sudah kalau begitu ikut saja. Ada saya tanya beberapa, kenapa sih ndak beli baju olahraga? Banyak alasannya. Ada yang bilang belum ada uang Pak Guru, orang tua masih kumpul-kumpul. Jadi kebanyakan rata-rata masalah ekonomi. Yang kedua itu keinginan untuk mereka bersama-sama pakai seragam itu masih agak kurang ya. Jadi memang di tempat saya ngajar itu memang rata-rata penghasilan ekonominya orang tua memang agak rendah, dia rata-rata rendah karena kebanyakan buruh dia. Jadi itu. Ya, baik. Jadi hambatannya Pak Joko ini yang tadi Pak Joko sudah sampaikan bahwa, orang tua banyak, sebagian besar orang tua, siswa Bapak itu bermata pencarian, ya sebagai perekonomiannya, masih sulit begitu ya, Pak, ya? Kemudian, apa kekuatan, Iya. Pak Joko ini untuk, menjelaskan kepada, kepada siswa Bapak bahwa, pentingnya memakai, baju olahraga di luar kelas ini, Pak. Kira-kira apa kekuatan atau peluang Pak Joko untuk, menjelaskan, ke siswa Bapak tentang pentingnya memakai baju olahraga begitu, Pak? Ya, jadi kekuatan yang saya ini sebetulnya saya sudah sampaikan sama mereka bahwa pentingnya mengenakan pakaian olahraga pada saat kita belajar di luar itu sangat penting. Yang pertama, gerakan yang kita lakukan di luar itu bisa lebih leluasa, lebih fleksibel. Berbeda kalau kita pakai pakaian sekolah seragam. Kalau kita pakai pakaian sekolah seragam, ketika saya suruh lompat, siswi-siswi yang siswi itu kalau saya suruh lompat, kalau dia pakai rok kan agak repot. Jadi yang mana yang dia mau lakukan, lompat atau menahan roknya supaya tidak terbang. Itu juga saya jelaskan sama mereka. Terus bagaimana kena matahari, berkeringat, kemudian masuk kembali di kelas. Setelah masuk kembali di kelas, bagaimana kasihan Bapak Ibu guru lain yang masuk ketika bau matahari dan sebagainya. Itu sudah sampaikan. Terus saya coba berpikir bahwa mungkin karena ini kayaknya persoalan ekonomi, jadi saya berpikir pertama saya akan coba komunikasi dengan kepala sekolah. Saya akan coba komunikasi dengan kepala sekolah, kira-kira bisa kayak ini.
pakaian seragam atau baju olahraga ini pakaian sekolah atau pakaian baju olahraga ini diadakan pengadaan dana BOS. Yang kedua, kan sebagian besar ini saya punya siswa ini kan dia terima beasiswa PIP. Jadi praktis kalau dia terima beasiswa, pastikan dia datang ambil rekomendasi di sekolah. Nanti di situ akan saya sampaikan ke orang tuanya bahwa pentingnya memakai pakaian olahraga pada saat kita belajar olahraga. Saya sudah ada perencanaan seperti itu, hanya belum sampai terkomunikasikan dengan kepala sekolah sebagai penentu kebijakan. Kalaupun tidak bisa diadakan, minimal setengahnya lah dia membayar supaya agak ringan. Dengan begitu kan ada kemudahan kayaknya. Iya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya, yang Bapak telah sampaikan. Kemudian rencana Bapak ke depannya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi Bapak akan melakukan pendekatan terlebih dahulu gitu ya Pak ya, terhadap orang tua siswa. Kemudian Bapak akan mengkomunikasikan soal bantuan yang tadi, bagaimana solusi untuk agar siswa Bapak ini mempunyai baju olahraga ya Pak ya. Nah, selain kepala sekolah Pak, siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen agar rencana Bapak berhasil? Jadi selain kepala sekolah, memang kepala sekolah itu yang utama karena dia penentu kebijakan. Jadi mungkin yang berperan yang lain itu orang tua. Orang tua kenapa? Karena biar bagaimanapun kita merencanakan membuat suatu rencana, kalau orang tua tidak mendukung, ya tidak jadi. Karena biasanya sebagian, tidak semua, sebagian orang tua ini kan kalau terima beasiswa, ada juga yang habis terima beasiswa bukan untuk kelengkapan sekolah yang dia beli, untuk kelengkapan yang lain, untuk di rumah dan sebagainya. Itu penting juga, tapi kan kayak bantuan ini kan memang untuk peralatan sekolah. Jadi selain orang tua, terus teman-teman rekan sejawat yang ketika dia sama satu pemikiran, bisa kita berkolaborasi, bisa saling mendukung, bisa saling menguatkan untuk ke penentu kebijakan yaitu kepala sekolah. Dengan begitu saya bisa terbantu. Nah, ketika sama-sama ke kepala sekolah saya bisa terbantu, ide itu bisa disampaikan termasuk ke bendahara BOS. Jadi kan biar bagaimanapun mereka yang mengelola. Cuman kalau yang ini kan sudah di akhir semester, cuman kalau yang dana BOS itu agak sulit karena dia harus masuk di perencanaan RKS-nya dulu. Nah, jadi minimal tidak saya sampaikan penyusunan RKS berikutnya bisa dimasukkan. Yang paling dekat yang bisa saya lakukan ya, karena di bulan Desember ini penerimaan beasiswa, jadi kemungkinan akan saya support di situ. Ketika dia mengambil rekomendasi untuk terima beasiswanya, ya saya bikin semacam perjanjian dengan orang tua. Ya saya kita pihak sekolah kasih rekomendasi, nah, habis itu beli baju olahraga supaya pada saat nanti olahraga sama-sama semua warna bajunya. Gitu, ya, luar rencananya. Super sekali apa yang Bapak tadi sampaikan dari komitmen Bapak untuk merencanakan tadi rencananya, kemudian pihak-pihak yang terlibat ya Pak ya, kemudian bagaimana Bapak menjaga komitmen itu, apa yang Bapak akan laksanakan dalam waktu dekat ini, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya.
Iya, iya Bu, iya eee, Bu. ya, kan ini pengadaan, dana BOS, masih lama. Jadi, kira-kira rentan waktu berapa lama agar saya bisa berdiskusi lagi dengan Bapak untuk, Minimal ya, peningkatan, siswa Bapak dalam pengadaan baju olahraga ini, ya Pak? kalau kalau dana BOS masih agak lama karena dia harus melalui penyusunan RKS dan sebagainya. Yang Iya. paling dekat itu di bulan Desember ini karena biasanya di akhir tahun itu ada penerimaan PIP. Nah, minimal setelah PIP ya lebihlah dari setengahnya siswa sudah bisa itu karena saya lihat datanya itu agak banyak yang terima beasiswa. Jadi di bulan 1 ya kurang lebih 2 bulan ke depan sudah bisalah ada hasil dari yang bisa komitmen yang saya buat dengan orang tua pada saat diambil rekomendasi ya kurang lebih ya sekitar begitulah 2 bulan ke depan mungkin bisa kita ketemu Oh, iya. lagi kita lihat hasilnya dari ya yang saya rencanakan ini. Ya, alhamdulillah ya, Pak, ya, mungkin nanti kalau misalkan, 2 bulan lagi saya sudah mendengar hasil dari, rencana yang Bapak telah sampaikan tadi. Bagaimana, Pak, Amin, amin. perasaannya setelah, proses coaching ini, Pak? Eh, ya saya senang, saya lega dengan kita berdiskusi. Eh, saya semakin pas, artinya semakin yakin bahwa apa yang saya rencanakan itu saya harus lakukan. Saya harus lakukan supaya tujuan dari kegalauan saya, tujuan dari keinginan saya mereka berpakaian olahraga semua pada saat belajar dengan saya itu bisa tercapai. Nah, awalnya sebelum kita berdiskusi tadi saya masih ragu bisa enggak ini. Jangan-jangan terlalu banyak jangan-jangannya akhirnya antara ya dan tidak. Nah, jadi setelah kita berdiskusi, saya diskusi dengan Ibu ya, saya dapat motivasi bahwa harus saya lakukan supaya bisa tercapai karena itu kekuatan yang saya miliki. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah Alhamdulillah ya, memberikan Pak, ya. motivasi luar biasa. Iya, Pak, alhamdulillah ya, jadi, coaching kita ini sangat bermanfaat ya untuk Bapak dan juga buat saya sendiri, nanti jadi saya tunggu 2 bulan kemudian ya, Pak, ya, terus semangat. Iya, iya, iya. Iya, Mungkin iya. kita akhiri Semangat, saja semangat. sesi coaching kita kali ini. Selamat sore, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.